Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Kembali kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah maqalah yang bersumber dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah adalah orang-orang yang antara perkataan dan perbuatannya seiring sejalan. Kita sebut dengan orang yang bijaksana atau ahli makrifat yang pengetahuannya kepada Allah lebih mendalam. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, hina su'ila, ketika ditanyakan kepada mereka, kaifa anta, bagaimana keadaanmu, maka mereka akan memberikan 4 jawaban. Yang pertama, ana ma'al maula 'alal muwafaqah, aku bersama Tuhanku yang senantiasa mengaturku, mengurusi urusan-urusanku, akan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Kepada Allah aku senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud di sini bukanlah ibadah dalam artian yang sempit, yang hanya berhubungan langsung dengan Allah seperti salat, namun ibadah dalam artian yang sangat luas, yang juga ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ketika kita keluar rumah untuk mencari nafkah, bekerja di kantor, mengajar di sekolah, berdagang di pasar, atau mungkin ibu-ibu mengurus anak-anaknya di rumah, itu semuanya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Tuhanku aku senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah, bersama hawa nafsuku aku senantiasa akan melawannya. Karena hawa nafsu harus dilawan, tidak boleh senantiasa diperturutkan. Karena ketika kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita, maka kita akan jatuh dalam kehancuran. Dan melawan hawa nafsu adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Karena apa? Perjuangan melawan hawa nafsu kita akan lakukan setiap saat, setiap waktu. Makanya Rasul mengatakan bahwa jihad yang paling besar bukanlah melawan musuh di medan perang, melainkan jihad yang terbesar adalah ketika kita melawan hawa nafsu kita. Karena itu terjadi setiap saat, setiap waktu. Hawa nafsu emosi, ya, apalagi ketika di jalan raya. Ya, kemudian hawa nafsu ingin dipuji, hawa nafsu ingin mendapatkan harta dengan cepat, ya. Itu senantiasa bergojolak di dalam diri kita setiap hari, yang mana harus kita lawan. Bersama hawa nafsu aku akan senantiasa melawannya. Kemudian jawaban yang ketiga, wa ma'al khalqi 'alan nasihah, bersama dengan sesama makhluk adalah senantiasa memberi nasihat. Maksudnya adalah ad-du'a'u ila ma fihi shalah, senantiasa mengajak kepada segala sesuatu yang baik, wan nahyu amma fihil fasad,
dan mencegah terhadap segala sesuatu yang merusak. Bahasa tenarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada hal yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Agama kita, agama Islam bukanlah agama individualis, lu gue ya, yang penting gue masuk surga terserah lu. Tidak. Agama Islam adalah ketika ada kebaikan kita ajak orang lain, ketika ada yang berbuat salah kita cegah. Namun ketika beramar ma'ruf nahi mungkar ada tuntunannya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, ada 3 yang harus kita lakukan. Yakni yang pertama adalah bil hikmah, dengan kebijaksanaan, bijak. Ya. Kemudian yang kedua mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, dan yang ketiga dengan perdebatan. Seandainya memang dibutuhkan berdebat, maka debatlah dengan perdebatan yang baik, penuh sopan santun. Kalau kita melihat sejarah masuknya Islam di Indonesia, kenapa bisa sukses? Karena metode yang dibawa oleh Wali Songo ya adalah metode yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan, di mana mereka dakwahnya adalah merangkul bukan memukul. Mereka tidak menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan oleh oleh orang-orang kita zaman dulu ya, nggak dikit-dikit salah, tapi justru mereka menggunakan budaya yang ada pada saat itu. Ya, pada saat itu mereka menyenangi wayang, maka dipakailah wayang sebagai media dakwah, di mana di dalam cerita wayang itu dijelaskan materi-materi ketauhidan, akhlak dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita berdakwah mengajak kebaikan pada zaman sekarang, kita pun harus dengan bijaksana, jangan sedikit-dikit menyalahkan. Kita bisa masuk melalui seni, bisa masuk melalui olahraga dan hal-hal yang lain yang pada intinya adalah mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jawaban yang keempat, wa ma'ad dunya ala darurah, dan aku bersama dunia sekedarnya saja, secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Karena ketika berlebih-lebihan akan hal dunia akan merepotkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menimbun harta, memperbanyak harta, akan merepotkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ada hisabnya Allah, pemeriksaan Allah, auditnya Allah amat sangat teliti. Ya, halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Ya, mengenai harta yang halal akan diperiksanya enggak cuman kita cara mendapatkannya, tapi juga cara kita menggunakannya, semuanya harus halal. Nah, ketika harta kita adalah harta yang haram, maka di situ akan ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog, ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Rasul menjelaskan bahwa ke depan ketika kita menuju akhirat itu kita akan mendaki seperti mendaki gunung, di mana akan memberatkan bagi orang-orang yang berat. Ya, maka para sahabat penasaran, Rasul, kita ini termasuk orang yang berat apa enggak? Kemudian Rasul balik bertanya kepada sahabatnya, apakah di rumahmu ada makanan untuk hari ini? Naam, ya, ada makanan untuk hari ini ya Rasul. Kemudian Rasul kembali bertanya, apakah di rumahmu ada makanan untuk hari esok? Naam, ya, ada ya Rasul, makanan untuk besok. Kemudian Rasul kembali bertanya, apakah di rumahmu ada makanan untuk 3 hari ke depan? La, enggak ada Rasul makanan untuk 3 hari ke depan. Kemudian Rasul pun menjelaskan, jika di rumahmu ada makanan untuk 3 hari ke depan, maka engkau termasuk golongan orang yang berat. Pelajaran dari dialog
Rasul dengan sahabatnya adalah jangan menimbun harta, karena menimbun harta akan merepotkan kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, demikian 4 jawaban ahli hikmah tentang keadaan kita dalam keseharian kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.